Manchester City dalam beberapa pertandingan terakhir seketika runtuh begitu saja. Pep Guardiola yang sudah optimis juara justru dihancurkan oleh sang murid Mikel Arteta. Padahal pelatih asal Spanyol ini sudah keluar-keluar membawa The Citizens kembali ke era kejayaan. Meski begitu, manajemen mensiasatinya dengan merekrut beberapa pemain anyar di bursa transfer musim dingin. Cetak Gol coba merangkum akal-akalan Pep Guardiola membangkitkan Manchester City sebagai berikut. Kebangkitan Manchester City. Pep Guardiola sukses mengembalikan performa Manchester City dari rentetan hasil buruk di Premier League. Bahkan pelatih berkepala pelontos itu membuat The Citizens gak terkalahkan. Rekor gemilang ini dicatatkan oleh anak asuh Pep setelah menggilas Leicester City di penghujung 2024. Raihan 3 angka tersebut membangkitkan aura kemenangan The Citizens di laga berikutnya. Erling Haaland dan kawan-kawan memperpanjang tren positif di laga menghadapi West Ham dan Ipswich Town. Pasukan Biru Langit tampil menggila dengan mencatatkan 10 gol dalam 2 laga tersebut. Mentalitas juara anak asuh Pep semakin teruji setelah mendudukan Chelsea di Etihad Stadium. Padahal The Citizens sama sekali nggak diunggulkan karena harus ketinggalan lebih dulu. Namun mereka memberikan perlawanan yang membuat pasukan Enzo Maresca nggak berdaya. Alhasil The Citizens membalikan keadaan menjadi 3-1. Haaland menjadi mimpi buruk pertahanan The Blues dengan 1 gol dan 1 assist kepada Phil Foden. Rentetan hasil positif ini membawa mereka kembali bersaing di papan atas Premier League. Sanchez in no man's land. Haaland bends it into the net. Haaland with the assist for Foden and City are 3-1 up. Behind early, City are now back to 4. Membuat Pep Guardiola sombong. Kemenangan City atas The Blues lantas membuat Pep Guardiola berbesar kepala. Ia mengaku percaya diri anak asuhnya bisa kembali bersaing di papan atas Premier League. Sekarang kami semakin dekat dengan Nottingham, tetapi Bournemouth sedang berada dalam performa impresif, ungkap pelatih berkepala pelontos tersebut. Ex-pelatih Barcelona itu semakin menjadi-jadi setelah timnya mengamankan 1 tempat di playoff Champions League. Pasalnya, The Citizens sempat terancam gak bisa lolos. Bahkan mimpi mereka hampir sirna karena ketinggalan lebih dulu dari klub Bears di matchday terakhir UCL. Beruntungnya mereka bisa comeback dan meraih 3 angka pada pertandingan tersebut. Alhasil Pep Guardiola langsung jumawa dengan menyebut timnya sudah kembali ke performa terbaik. Itu penting karena kami tahu kami di sini untuk menang. Kami punya tim yang bagus dan kami bangkit dari ketertinggalan 1-0. Kami tahu kami adalah tim yang hebat, ujar Guardiola. Kesombongan Pep langsung mendapatkan kritikan tajam dari pelatih legendaris Italia, yakni Fabio Capello. Menurutnya, ex-pelatih Barcelona ini terlalu arogan dan punya ego tinggi. Terkadang dia kehilangan trofi karena ingin membuktikan bahwa dirinya lebih penting dari para pemain. Sehingga dia mencadangkan pemain kunci di laga-laga besar. Menurut saya itu adalah cara untuk mengambil sorotan dan pujian dari timnya, ungkap ex-pelatih Real Madrid tersebut. Dapatkan paket lengkap sepatu futsal Mizuno dengan harga 99 ribuan. Kamu bisa dapatkan deker, kaos kaki, hingga tas. Cek linknya di bawah ini ya. Karma dibantai Arsenal tanpa ampun. Omongan besar Pep Guardiola langsung dipatahkan Arsenal di pekan ke-24. Skuad Mikel Arteta berhasil menggasak Manchester City dengan skor 5-1. The Gunners bahkan unggul sejak awal laga lewat sepakan Martin Odegaard. Babak kedua, Arsenal menghajar The Citizens dengan 4 gol sekaligus. Sementara itu, anak asuh Guardiola cuma bisa membalas lewat Erling Haaland di menit ke-55. Mati kutunya Erling Haaland di Emirates Stadium justru jadi bulan-bulanan penggawa The Gunners. Buktinya Miles Lewis Kelly terang-terangan mengejek Erling Haaland. Pemain 18 tahun tersebut mencetak gol di menit 62 dan melakukan selebrasi yoga seperti Haaland di Dortmund.
Striker Norwegia ini bahkan mendapat hujatan dari pandit kenamaan yakni Chris Sutton. Pandit BBC ini menilai City kalah karena Haaland kualat terhadap Arteta. Saya yakin The Gunners yang menang dan saya tidak terkejut jika bola mati terbukti penting. Semoga penyerang City Erling Haaland bisa tetap rendah hati saat timnya kalah, ujar Sutton. Kemenangan ini membuat Arsenal gak pernah kalah melawan The Citizens dalam 5 laga terakhir. Gak heran Guardiola kecewa berat dengan penampilan anak buahnya. Saya hanya menyesali performa tim dalam 20 atau 25 menit terakhir. Kami lupa melakukan apa yang seharusnya dilakukan serta apa yang telah dilakukan selama 65-70 menit, ucap Guardiola kepada NBC Sport. Kesulitan Manchester City juara. Setelah dipermalukan Arsenal, peluang Manchester City untuk mempertahankan gelar Premier League dinilai makin menipis. Pasalnya, The Citizens terpaut 15 poin dari pemuncak klasemen. Situasi semakin sulit karena Manchester City akan menjamu lawan berat dalam 4 pertandingan ke depan. Mulai dari Newcastle United, Liverpool, Tottenham Hotspur, sampai Nottingham Forest. Keempat lawan tersebut sangat berat mengingat 2 diantaranya menghuni papan atas klasemen. Mengetahui lawan yang berat, Guardiola pesimis bisa membawa The Citizens mempertahankan gelarnya. Kami masih jauh dari jalur perburuan gelar Liga. Kami juga mengakui bahwa peluang untuk itu bahkan sudah tidak ada, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Premier League. Gak cuma Guardiola, sejumlah pegawai The Citizens juga menunjukkan rasa pesimisnya. Sebut saja Bernardo Silva yang mengungkapkan peluang Manchester City juara sangat mustahil. Saat ini saya tak akan mengatakan tidak mungkin, karena tidak ada yang tak mungkin di sepak bola. Namun saat ini Manchester City jelas sudah keluar dari perebutan juara. Tidak ada pertanyaan untuk itu, sudah sangat terlambat bagi kami, ujar Silva kepada Sky Sport. Meski peluang semakin tipis, Haaland dan kawan-kawan masih harus berjuang untuk mengamankan posisi 4 besar. The Citizens gak boleh kehilangan lebih banyak poin apabila ingin finish di 4 besar. Seandainya gagal, The Citizens dipastikan absen bermain di kompetisi bergengsi yakni Liga Champions. Rencana Manchester City di bursa transfer. Performa buruk Haaland dan kawan-kawan pada musim ini gak membuat manajemen City hilang kepercayaan. Petinggi The Citizens mencari solusi berburu pemain anyar di bursa transfer musim dingin. Bahkan Pep Guardiola dimanjakan dengan kemudahan transfer yang ditawarkan. Manajemen pun langsung bergerak cepat mengamankan Abdul Qadir Husanov dari RC Lens. Bek asal Uzbekistan itu diboyong ke Etihad Stadium dengan mahar 50 juta euro. Kedatangan Husanov ke Etihad Stadium sekaligus memecahkan rekor istimewa. Pasalnya, bek berusia 20 tahun itu menjadi pemain Uzbekistan pertama yang bergabung ke klub Liga Inggris. Gak cukup sampai di situ, manajemen juga sukses memboyong Vitor Reis dari Palmeiras. Wonderkid Brazil berusia 18 tahun tersebut diboyong Manchester City dengan harga 35 juta euro. Selain 2 rekruter anyar itu, Manchester City masih dikaitkan dengan beberapa nama besar. Martin Zubimendi disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi pelapis Rodri yang tengah cedera. Selain itu, Samuel Ritchie juga masuk sebagai opsi lain untuk memperkuat lini tengah. Rahasia Lamine Yamal bisa cetak banyak gol terdapat pada sepatunya loh. Sepatu Adidas F50 Club Flexible Ground bisa kamu dapatkan di kisaran harga 900 ribuan aja loh. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan akal-akalan Pep Guardiola membangkitkan Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Akankah transfer Guardiola sukses mengembalikan kejayaan The Citizens? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.